Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deski Adityo dengan NIM A121236062. Baik, kali ini saya akan menjelaskan poin-poin dari tugas mind mapping saya. Baik, yang pertama yaitu profesi guru. Profesi guru terdiri dari profesionalisasi, profesionalisme, profesionalitas, profesional. Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi dan kemampuan guru agar memenuhi standar profesi yang ditetapkan. Kemudian profesionalisme, komitmen guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam menjalankan tugas pendidikannya. Kemudian ada profesionalitas, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan tanggung jawab serta keahlian dalam profesinya. Kemudian yang terakhir profesional, seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang pekerjaannya, dalam hal ini sebagai guru. Dengan memahami dan menerapkan keempat aspek tersebut, guru dapat menjalankan perannya secara efektif dan kontribusi positif terhadap dunia pendidikan. Oke, berikutnya yaitu komponen-komponen pendidikan. Yang pertama itu ada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan konteks atau suasana di mana proses pendidikan berlangsung, termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan ini mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian ada metode pendidikan, cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, atau metode lainnya yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Kemudian ada peserta didik, individu yang mengikuti proses pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi diri dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ada tujuan pendidikan, hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pendidikan seperti pengembangan kemampuan, pembentukan watak, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kemudian ada pendidik, orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Tuhan dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Kemudian ada materi pendidikan, isi atau bahan pelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Kemudian ada 8 sarana dan prasarana, fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung proses pendidikan seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, dan alat peraga. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pendidikan. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan, efektivitas metode, dan kualitas pembelajaran, serta untuk menentukan tindak lanjut perbaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan yang pertama ada pada masa prakolonial. Pendidikan berlangsung secara informal, dipimpin oleh tokoh agama seperti resi dan kiai di padepokan atau pesantren pribadi. Kemudian ada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan formal. Guru tidak hanya berasal dari kalangan agama, tetapi juga menjadi tenaga pengajar profesional yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1834 didirikan Hogere School sebagai sekolah guru di Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Kemudian ada masa pendudukan Jepang. Pemerintah pendudukan Jepang menghapus sistem pendidikan gaya barat dan menggantinya dengan pendidikan yang mendukung kepentingan perang. Guru-guru Eropa dilarang mengajar, sementara guru pribumi dipekerjakan untuk mengajarkan ideologi Jepang. Kemudian ada masa kemerdekaan awal. Setelah proklamasi kemerdekaan, fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan sehingga perhatian orang pendidikan belum optimal.
Banyak guru terlibat dalam perjuangan fisik menyebabkan kekurangan tenaga pengajar. Pada tahun 1950, pemerintah mulai menata kembali dunia pendidikan dengan mendirikan berbagai sekolah guru dan kursus keguruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di bagian B, yaitu kompetensi sistem pendidikan profesional. Yang pertama yaitu keahlian. Kemampuan khusus yang dikuasai oleh pendidikan dan peserta didik, seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Pengembangan keahlian ini esensial untuk menghadapi tantangan global. Berikutnya yaitu sikap dan perbuatan. Pembentukan karakter dan etika yang baik melalui pendidikan mencakup nilai-nilai moral, disiplin, dan tanggung jawab. Hal ini penting untuk menciptakan individu yang berintegritas. Kemudian ada inisiatif, dorongan bagi peserta didik untuk proaktif dalam belajar dan berkreasi, serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Inisiatif mendorong kemandirian dan inovasi dalam proses pembelajaran. Berikutnya komunikatif, kemampuan berkomunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, yang diajarkan untuk meningkatkan interaksi sosial dan penyampaian ide secara jelas. Keterampilan ini mendukung kolaborasi dan pemahaman antar individu. Kemudian kompetensi, perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai standar pendidikan yang ditetapkan. Kompetensi memastikan kualitas dan relevansi pendidikan. Kemudian ada perorganisasian, struktur dan manajemen dalam lembaga pendidikan yang memastikan proses pembelajaran berjalan lancar, termasuk pengaturan kurikulum, sumber daya, dan lingkungan belajar. Organisasi yang baik mendukung efektivitas dan efisiensi pendidikan. Keenam komponen ini saling berinteraksi dan berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, berikutnya yaitu bagian C, yaitu model-model pre-service pendidikan guru. Yaitu ada dua, yaitu model konkuren dan model konsekutif. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah model konkuren. Dalam model ini, calon guru mempelajari materi bidang studi dan ilmu kependidikan secara bersamaan selama masa pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara penguasaan konten akademik dan keterampilan pedagogis sejak awal pendidikan. Kemudian model konsekutif. Model ini mengharuskan calon guru terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang studi tertentu. Kemudian melanjutkan dengan program pendidikan profesi guru yang fokus pada ilmu kependidikan. Pendekatan ini memisahkan antara penguasaan konten akademik dan pelatihan pedagogis dalam dua tahap yang berurutan. Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mempersiapkan kompetensi calon guru. Pemilihan model yang tepat disesuaikan dengan kebijakan pendidikan dan kebutuhan spesifik dalam konteks tertentu. Baik, berikutnya yaitu bagian D, yaitu model-model in-service pendidikan guru dalam pengembangan menuju guru profesional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian jurnal. Jurnal ini adalah jurnal yang saya ambil dari tugas kemarin, yang judulnya yaitu The Development of Pre-Service Teachers Teaching Performance in the Teaching Practice Program at English Department of State Islamic University of Antasari, Banjarmasin. Kali ini saya akan membacakan hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program praktik mengajar memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keterampilan mengajar calon guru, khususnya dalam hal perencanaan pembelajaran, manajemen kelas, dan penerapan metode pengajaran yang kreatif. Meski demikian, beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pengalaman menghadapi siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam dan keterbatasan waktu untuk mengeksplorasi inovasi pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pre-service, in-service, dan upgrading.
Pre-service training, pelatihan yang diberikan kepada calon guru sebelum mereka memasuki dunia kerja. Program ini bertujuan membekali calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam profesi keguruan. Kemudian in-service training. Pelatihan yang ditunjukkan bagi guru yang sudah aktif mengajar dengan tujuan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, dan kursus yang relevan dengan tugas mengajar. Kemudian ada upgrading, proses peningkatan kualifikasi akademik atau keterampilan guru melalui pendidikan lanjutan, seperti program sertifikasi atau gelar yang lebih tinggi guna memenuhi standar profesional yang lebih tinggi. Ketiga model ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas profesionalisme guru yang pada akhirnya berdampak positif pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Baik, berikutnya yaitu roadmap in-service training. Yang pertama ada kompetensi kepribadian. Kemampuan guru untuk memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara mendalam dan luas, serta memiliki wawasan keilmuan yang relevan dengan bidangnya. Yang ketiga ada kompetensi pedagogik, adalah kemampuan guru dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proses pembelajaran, serta memahami peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Kemudian ada kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, dan masyarakat sekitar. Roadmap pelatihan ini dirancang untuk memastikan guru dapat memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga mampu memberikan pendidikan berkualitas dan berkontribusi positif terhadap perkembangan peserta didik. Baik, selanjutnya adalah bagian E, masalah dalam profesi guru. Kali ini saya akan menjelaskan dari faktor eksternal, yaitu yang pertama adalah ada lingkungan sosial, dukungan dari masyarakat, orang tua, dan rekan sejawat sangat penting. Lingkungan sosial positif dapat meningkatkan motivasi dan semangat guru dalam mengajar. Kemudian ada kurikulum sekolah, kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi pendidikan menentukan materi dan metode pengajaran. Kurikulum yang kurang fleksibel dapat membatasi kreativitas guru dalam menyampaikan materi. Kemudian yang terakhir ada sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, alat peraga, dan teknologi pendidikan sangat mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar. Kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi hambatan bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Memahami dan mengatasi faktor-faktor eksternal ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu bagian faktor eksternal. Yang pertama ada mengolah hasil belajar. Kemampuan guru dalam menganalisis dan menindaklanjuti hasil belajar siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran. Selanjutnya ada kebiasaan belajar, kedisiplinan dan rutinitas belajar yang diterapkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi contoh bagi siswa. Yang ketiga ada konsentrasi belajar. Kemampuan guru untuk fokus dan konsentrasi dalam proses pembelajaran sehingga materi dapat disampaikan dengan efektif. 4. Sikap belajar, pendekatan positif dan antusiasme guru terhadap pembelajaran yang dapat menular kepada siswa. Yang kelima ada karakteristik siswa, pemahaman guru terhadap perbedaan karakteristik siswa seperti gaya belajar dan kebutuhan khusus untuk menyesuaikan metode pengajaran. Kemudian yang keenam ada rasa percaya diri, keyakinan guru terhadap kemampuan diri dalam mengajar dan mengelola kelas yang memengaruhi interaksi dengan siswa. Kemudian yang ketujuh ada motivasi belajar, semangat dan dorongan internal guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Faktor-faktor internal ini saling berinteraksi dan memengaruhi kinerja
serta profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kesadaran dan pengembangan diri dalam aspek-aspek tersebut dapat berkontribusi signifikan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. Baik, selanjutnya adalah bagian F, yaitu pengembangan profesi guru. Kali ini saya akan mengambil negara Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan perbedaan anggaran, sistem pendidikan, wajib belajar di dua negara tersebut. Baik, dimulai dari Indonesia, yaitu yang pertama anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan di Indonesia sebagian besar berasal dari anggaran pendapatan dari belanja negara APBN yang minimal 20% dari total anggaran negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dana ini digunakan untuk membiayai pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan fokus pada pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Program seperti BOS, bantuan operasional sekolah, dan dana alokasi khusus (DAK) digunakan untuk mendukung pembiayaan pendidikan di daerah. Baik, sementara itu di Amerika Serikat, anggaran pendidikan di Amerika Serikat dikelola oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal (pemerintah kota atau kabupaten). Sebagian besar pendidikan berasal dari pajak daerah dan negara bagian. Pemerintah federal memberikan dana melalui program-program tertentu seperti titel untuk sekolah yang melayani siswa berisiko tinggi. Anggaran pendidikan di Amerika Serikat bervariasi, tergantung pada lokasi, dan prioritas masing-masing negara bagian atau distrik. Baik, kemudian ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, yaitu pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, SD atau Madrasah Ibtidaiyah, dan SMP atau MTS, pendidikan menengah, SMA atau SMK atau Madrasah Aliyah. Kemudian pendidikan tinggi, universitas akademi, dan sekolah tinggi. Kurikulum pendidikan di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan perubahan yang mengikuti perkembangan zaman seperti kurikulum 2013. Sistem pendidikan lebih terpusat dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan ditetapkan di seluruh daerah. Kemudian Amerika, yaitu sistem pendidikan di Amerika Serikat terdiri dari beberapa jenjang. Yang pertama ada preschool atau mungkin PAUD, kemudian elementary school SD, middle school SMP, high school SMA, dan yang terakhir ada higher education atau perguruan tinggi universitas. Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kontrol besar terhadap sistem pendidikan mereka, meskipun pemerintah federal menyediakan bantuan dan standar nasional melalui organisasi seperti Department of Education. Kurikulum diatur secara lebih fleksibel dengan variasi antara negara bagian dan bahkan distrik, memungkinkan adanya pilihan yang lebih beragam untuk siswa. Baik, kemudian yaitu wajib belajar. Wajib belajar di Indonesia adalah 9 tahun yang mencakup pendidikan dasar, 6 tahun di SD atau MI, dan 3 tahun di SMP atau MTS. Program wajib belajar bertujuan untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik. Setelah usia 9 tahun, pendidikan tidak lagi wajib, meskipun ada kebijakan untuk meningkatkan akses ke pendidikan menengah dan tinggi, seperti SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan tinggi. Kemudian yaitu di Amerika Serikat, di Amerika Serikat wajib belajar bervariasi antara negara bagian, tetapi umumnya mencakup pendidikan dari usia 5 atau 6 tahun hingga 18 tahun, tergantung negara bagian.
Setiap negara bagian memiliki peraturan mengenai batas usia wajib belajar, dan beberapa negara bagian memungkinkan siswa untuk keluar dari sekolah lebih awal dengan izin orang tua atau melalui program alternatif, misalnya homeschooling. Baik, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.